Bagaimana kabar kalian? Baik. Selamat pagi. Pagi. Sebenarnya suasana muka kalian itu cerah sekali. Sudah sarapan? Sudah. Kita lanjut ke pembelajaran untuk pertemuan yang pertama. Nah, karena masa pandemi ingat. Ya, karena kita masih masa pandemi ingat. Dari kerumunan, makan masker dan cuci tangan pakai sabun. Ya, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi kita pimpin doanya. Teman-teman, kita sebelum memulai pelajaran berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, setelah kalian berdoa, Pak Presensi, Aurelia, Hadir. Ilmi, Hadir. Budiarto, Hadir. Ilham, Hadir. Ari. Hadir. Ya, kita lihat dua teman kalian yang tidak hadir. Yang satu ada izin, yang kedua ada ya ini rekan kelas kita untuk agar kelas tertib sebelum memulai pelajaran. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai! Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita tepuk dan salam PPK. Mulai, tepuk PPK. Serius, nasionalis, Salam PPK. salam cerdas, Tuhan Yesus. Yes. Kepada Hartalina. Ini tentang mengidentifikasi tentang pelajaran nanti. IPA-nya ini bukan listrik, percobaan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, simak dulu videonya. Nah, apakah sudah kalian limak semua? Untuk kalian limak video ini, bagaimana suasananya? Gelap dan sunyi. Di mana ini? Kalau gelap dan sunyi, harus ada apa? Untuk menyelidiki jalan lagi. Tangan lagi. Kalau di rumah gelap, apakah kalian bisa belajar? Kenapa? Biar bisa melihat sesuatu apa? Lampu penerangan. Nah, karena ada lampu harus ada apa? Energi listrik. Ketika ada energi apa harus? Harus apa energi? Ya, di sini gelap, kayak waktu belajar harus ada penerangan agar bisa belajar. Penerangannya ada dari lampu. Dan penerangannya ada dari lampu. Lampu membutuhkan arus listrik. Nah, di sini tujuannya dapat menimbulkan komponen listrik pada rangkaian sarana dengan benar. Dapat merancang komponen listrik sarana secara seri dengan benar. Dengan kerja kelompok, kredit dapat mendemonstrasikan rangkaian listrik sarana yang dihasilkan secara terampil. Sekarang keluarkan bukunya. Kita masuk ke tema 3 tokoh penemuan tema 1 mata pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, silakan videonya kalian simak. Coba semua menyimak videonya ini. Rangkaian listrik, peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Ayo, Katarina. Adanya arus listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Saklar sebagai alat yang dapat mengambil dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari tutup negatif ke tutup positif baterai. Komponen lainnya yaitu kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik.
Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik digunakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah satuan tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup adalah satuan terhubung sehingga arus listrik mengalir. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya juga padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Saat senter dinyalakan, maka lampu akan menyala. Jika senter dimatikan, maka lampu tidak menyala. Selanjutnya, membuat rangkaian listrik seri. Kembali pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Perhatikan rangkaian seri berikut. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Cobalah perhatikan alat listrik yang ada di rumahmu. Adakah alat listrik yang dirangkai secara seri? Coba sebutkan. Ya, setelah kalian udah beri tadi, ternyata ada kamu tanya, ada tidak di rumah kalian rangkaian listrik secara seri? Contohnya apa? Ternyata apa? Lampu taman. Gangga ayo. Center. Pilih apa? Lampu? Belajar. Ya, setelah dibuka teman-teman kamu, berdaftar bilang lampu taman, gangga, center, Elia, itu belajar. Nah di sini komponennya. Yang pertama, apa saja komponen listrik pada rangkaian seri? Ari, Lampu, yang lain. Aurelia, Baterai. Saya. Saklar. Kabel. nah, jadi sininya sebutkan satu ada baterai, ada kabel, ada lampu, ada saklar. Lanjut ya. Yang nomor 2, apa ciri-ciri rangkaian seri? yang pertama, jika lampu satu padam, lampu dua juga akan padam. Disusun secara berurutan. Tidak bercabang. Nah, teman kalian tadi diberikan listrik, ada baterai, ada lampu, ada kabel, ada saklar. Nah, yang kedua, apa ciri rangkaian seri? Yang pertama kayak tadi, lampu satu padam, lampu dua juga ikut padam. Terus bersusun secara berurutan. Yang ketiga, ada bercabang. Ya. Nah ini komponen rangkaian listrik ini ada baterai yang ini. Ya, Ari baca. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Saklarnya. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Ya. Nah ini Aurelia baca. Kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Ya. Lanjut. Nah, ini rangkaian listrik. Rangkaian terbuka. Nah ini rangkaian terbuka, gambarnya seperti ini. Ini rangkaian listrik terbuka
yaitu di mana saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir di sini. Terbuka dia. Nah, ini rangkaian tertutup. Gambarnya seperti ini. Ini penjelasannya seperti ini. Saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir yang ini, terhubung dia langsung dengan sumbernya. Nah, prosesnya rangkaian seri. Nah, ini gambar contoh rangkaian seri. Nah, rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup. Nah, ini kita gambarnya. Pada rangkaian tertutup, kayak kata tadi Ilham, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu satu padam, ini padam, maka lampu dua juga padam, ini padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu. Ya, contohnya senter ini. Nah, nanti Bapak berikan LKPD. Sebelum LKPD, biar kalian fokus, mari kita untuk memfokuskan pikiran kalian. Perhatikan Bapak. Ayo Bapak bilang. Pagi tepuknya sekali. Siang tepuknya 2 kali. Sore tepuknya 3 kali. Malam tepuknya setengah. Kenapa setengah? Karena malam semua tidur. Paham semua? Pagi, siang, sore, malam. Kurang bagus. Kita ulang lagi sekali. Pagi. Kurang bagus juga. Ulang sekali. Pagi, sore, malam. Fokus ya. Sekali ya. Fokus ya. Malam. Kalau kalian kurang fokus. Agar fokus, tolong fokuskan diri kalian ya sudah. Lanjut kita bagian LKPD-nya. Ya, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 5. Nah, di sini Pak Daskan bisa kalian lihat di LKPD-nya. Ini rangkaian seri ya. Di sini namanya tulis nama kelompoknya, nomor absen, anggotanya kelas 6. Nah, tujuannya bisa kalian baca di KPD-nya. Nah, linknya ini alat tambahannya sudah kalian siapkan? Ya. Videonya ini. Nah, ini video cara membuat rangkaian listrik seri sederhana. Ya, sebelum mengerjakan LKPD-nya, coba dulu teman cara mengerjakannya. Halo semuanya, hari ini kita Semua menyimak, agar nanti waktu mengerjakan LKPD-nya tidak bingung. Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan Ya, kardus, sudah kardus. Kabelnya sudah? Matanya sudah? Flashnya sudah? Kuning sudah? Lalu ada lampu. Nah ini, lampu sudah? Beserta rujukannya. Saklarnya? Fittingnya? Yang ini? Ya, terima kasih ya. Lalu yang terakhir ada saklar. Ayo sekarang kita mulai membuat rangkaian listrik sederhana. Pertama siapkan kardus, lalu kabel. Nah, kalian harus melepas karet yang ada pada ujung kabel. Caranya gampang anak-anak, jadi kalian hanya perlu menggunting namun tidak sampai putus. Nah, setelah terbuka, kalian langsung bisa membuka ujung kabel listrik. Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti cutter dan harap berhati-hati untuk membuka ujung kabel listrik ini ya. Kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian atau kakak kalian. Nah,
sampai seperti ini. Kalian bisa lihat ujung kabelnya terbuka. Setelah itu kalian harus mempersiapkan baterai. Ingat, baterai itu harus menyatu antara kutub negatif dan kutub positif. Kalian bisa merekatkan kedua baterai itu menggunakan selotip, dan yang terpenting adalah selotipnya harus kuat. Jadi baterai satu dan baterai yang lainnya tidak akan terbuka kembali, karena jika terbuka maka lampu bohlam tidak akan menyala karena tidak ada arus listriknya. Anak-anak, percobaan untuk video yang pertama adalah rangkaian seri. Jadi pertama kalian harus menggambar mesinnya dulu atau memperkirakan bagaimana bentuk rangkaian seri yang akan kalian buat. Jadi di sini Bu Salma sudah memotong kabel menjadi beberapa bagian, dan kalian bisa mendesainnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah kalian mendesain rangkaian seri yang akan kalian buat, sekarang tinggal kalian menyambungkan kabel satu dengan kabel lain dan komponen listrik lain. Contohnya ini, kabel disatukan dengan saklar. Jadi kalian tinggal menyatukan kabel, ujung kabel yang sudah terbuka ke saklarnya seperti ini. Langsung untuk antara kabel satu dengan yang lainnya. Yang tonton, yang contohnya. Biar videonya selesai dulu, baru kalian bisa mengerjakan. Setelah menyambungkan kabel yang saklar, kalian menyambungkan kabel dengan dudukan lampu atau fitting lampu. Nah, di sini fitting lampu membantu kalian memasang lampu bohlam supaya terpasang dengan pas, dengan sempurna. Nah, kalian begitu. Tutup akan lebih kencang. Kalian bisa lanjutkan untuk merakit dan menghubungkan kabel satu dengan kabel yang lainnya. Pokoknya harus sesuai dengan desain rangkaian seri yang sudah kalian buat. Hati-hati, ujung kabel sedikit tajam, jadi kalian harus berhati-hati saat melilitkan ujung kabel satu dengan kabel lain. Setelah kalian merakit semuanya dan menyatukan kabel satu dan komponen listrik lainnya seperti ini, kalian tinggal menghubungkan ujung kabel dengan baterai. Ini adalah bagian yang sangat penting karena ujung kabel ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Jadi kalian harus merekatkannya dengan sangat erat. Pokoknya tidak boleh terlepas. Karena jika terlepas, kalian harus menekan baterainya, walaupun itu ada saklar. Tapi kalau misalkan kalian tidak merekatkan dengan baik, maka arus listrik tidak akan terhantar ke lampu. Kalian bisa merekatkan kabel dengan selotip berwarna putih agar melekat kuat di atas kardusnya seperti ini. Jika rangkaian seri kalian berfungsi, maka lampunya akan menyala kedua-duanya, dan jika salah satu kita lepas, maka lampu yang satunya akan padam. Nah, di sini kalian bisa mengamati percobaan ini. Hasilnya, percobaan ini berhasil, dan kalian harus tahu jika salah satu kekurangan dari rangkaian listrik adalah lampunya sedikit lebih padam. Dan selanjutnya kita akan melakukan percobaan rangkaian listrik. Ya, setelah ini video tutorial cara membuat rangkaian listrik secara sederhana. Silakan kerja kelompok, kemudian masukkan peralatannya. Ya, kita buat dulu. Panasnya satu rangkaian, dua lampu. Ya, coba kita buat lampunya nih. Nanti kan dia di ini. Coba buat itu. Ya keras.
Kenapa ini cerah, kenapa ini redup? Nah, itu contoh rangkaian seri. Coba punya pas mati. Nah, itu. Lampu 1 dilepas atau dipadam, lampu 2 juga ikut padam. Kalau ini diputar, nyala ya. Ya itu tadi ciri rangkaian seri. Nah, ini sekarang penyajian hasil pengerjaannya. Nama percobaan membuat rangkaian Yang lain simak temannya. Tujuan percobaan untuk memahami tentang rangkaian listrik seri, alat-alat, kardus, kabel, saklar, baterai, lampu kecil, selotip hitam, dan langkah kerja. Hubungkan ujung positif baterai 2 dengan ujung negatif baterai 1 dengan kabel listrik. Menempel kawat tembaga dalam kabel ke ujung baterai. 2. Hubungkan ujung positif baterai 1 dengan saklar listrik dengan kabel. Hubungkan ujung negatif saklar ke ujung positif lampu dengan kabel. 3. Hubungkan ujung negatif lampu 1 dengan ujung positif lampu 2. Lalu dilanjutkan ujung negatif lampu 2 ke ujung positif lampu 3. 4. Hubungkan ujung negatif lampu 3 dengan ujung negatif baterai 2. Kesimpulan, jika menggunakan lampu dengan kawat besar akan terlihat bahwa lampu 1 lebih terang dari lampu 2 dan lampu 2 akan lebih terang dari lampu 3. Hal tersebut dikarenakan rangkaian seri memiliki tegangan yang berbeda dan menurut pada setiap komponennya. Ya, itu kesimpulannya. Silakan. Ya, silakan. Nah, ini merupakan rangkaian seri 1 lampu 1 saklar. Nah, jika saklarnya di-on-kan, yang lain nyala. Jika saklarnya mati, yang lain juga lampunya juga mati. Udah. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Udah, ya itu penyajian dari kelompok 1. Nah, sekarang ada lain. Yang keras ya baru temannya dengar. Yang lain coba disimak temannya. Tujuan percobaan untuk memahami tentang rangkaian listrik seri. Alat-alat 1 kardus, 2 kabel, 3 saklar, 4 baterai, 5 lampu kecil, 6 selotip hitam, 7 kucing. Langkah kerja 1. Hubungkan ujung positif baterai 2 dengan ujung negatif baterai 1 dengan kabel listrik. Menempelkan kawat tembaga dalam kabel ke ujung-ujung baterai. 2. Hubungkan ujung positif baterai 1 dengan saklar relay listrik dengan kabel. Hubungkan ujung negatif saklar listrik ke ujung positif lampu dengan kabel. 3. Hubungkan ujung negatif lampu 1 dengan ujung positif lampu 2. Lalu dilanjutkan ujung negatif lampu 2 ke ujung positif lampu 3. 4. Hubungkan ujung negatif lampu 3 dengan ujung negatif baterai 2. Kesimpulan, jika menggunakan lampu dengan luas besar akan terlihat bahwa lampu 1 lebih terang dari lampu 2 dan lampu 2 lebih terang dari lampu 3. Hal tersebut dikarenakan rangkaian seri memiliki tegangan yang berbeda dan menurut pada setiap komponennya. Ya, coba antaranya hidupkan. Ya, ini contoh rangkaian seri 1 saklar 2 lampu. Nah, coba sekarang. Karena ini arusnya lemah, coba lampunya 1 dikenorkan. Bukan dikenorkan. Nah, karena kan berarti lampu 1 padam, lampu 2 juga ikut Padam. Masuk ciri-ciri rangkaian Seri. coba lagi diputar. Itu lagi. Ya, karena kalian di sana kalian harus memahami ciri dari rangkaian seri. Jika ini dikenorkan maka dia akan padam. Ini nyalakan akan nyala. Jika saklarnya dimatikan, lampu semua akan mati. Jika di-on-kan akan hidup. Nah, itu ciri-ciri dari rangkaian seri sederhana. Yuk kita berikan aplaus kepada kelompoknya Delia. Ya, itu tadi penyampaian LKPD dari teman kalian. Nah, sekarang ini simpulkan. Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian seri tertutup. Ciri-cirinya ini dipasang secara brutal tadi sudah diperlihatkan sama teman kalian.
Yang kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu lain juga itu padam. Ini pemanya ke kalian. Untuk hal yang sudah kalian kuasai. Pembuatan rangkaian listrik sendiri. Ya. Kedua, semua hal yang belum kalian kuasai. Ya, kalian. Pembuatan rangkaian listrik seri yang lebih rumit. Ya. Dan nomor terakhir, semua hal yang kalian tingkatkan. Ya, dilihat. Meningkatkan pemahaman tentang rangkaian listrik. Ya, itu tadi. Yang kalian sudah jawab. Nah. Sebelum lanjut ke evaluasi lokasi, kita fokus dulu karena kalian melihat belum fokus. Pagi, malam, ulang sekali. Malam, pagi, siang, sore, pagi, malam. Ya. Sekali, sebelum kita memberikan evaluasi selanjutnya. Pagi, siang, sore, malam. Lanjut ke bagian evaluasi. Nah, itu evaluasi ya, silakan kalian kerjakan mandiri, nggak berkelompok, kerja sendiri. Silakan kerjakan, buat di buku latihannya. Kasih waktu kurang lebih 10 menit, silakan kerjakan. Bagaimana, selesai? Kalau sudah, Aurelia, Bangga, Cecilia, Delia, ke sini kumpulkan teman-temannya. Ya. Ya. Kali, nah ini evaluasi yang sudah terima, nanti kita periksa. Pokoknya sekarang gimana? Setelah dapat pembelajaran ini, senang? Di sini pembelajarannya tentang rangkaian seri sederhana. Dapat dijelaskan kesimpulannya. Evaluasi yang sudah dilakukan. Sekarang karena sudah jam, silakan istirahat sebelum pembelajaran ditutup. Bapak pimpin doanya langsung. Rekan semua, sebelum mengakhiri pelajaran, sebelum istirahat, nanti kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk semua, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, silakan kalian nanti istirahat. Pada Sada, Rama Sandi. Sandi. Pokoknya ilham sama dua. Pokoknya Aurelia. Cecilia.